Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelum kalian bergabung dengan channel ini, marilah bergabung bersama-sama dengan cara subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian senantiasa mendapatkan kabar menarik penuh sensasi. Dunia Entertainment hadir untuk menghibur penggemar setia emak-emak yang baik hati. Dunia Entertainment akan menyajikan dan mengulas seputar terpaksa menikahi tuan muda yang sudah terhipnotis dengan keromantisan, keseruan serta ketegangan. Tentu ada konflik baru yang bikin emak-emak baper. Aktor Chris Lauren menyebutkan ada 3 masakan Nusantara yang menjadi favoritnya. Salah satu masakan favorit bintang sinetron TM-TM itu ternyata berasal dari Yogyakarta. Makanan favorit saya itu ada gudeg, sate, nasi kuning, sebut Chris Lauren di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Dia menceritakan bahwa nasi kuning dan sate kesukaannya itu dijual seorang pedagang Bali. Lawan main Alicia Rininta itu mengaku belum menemukan nasi kuning seenak di tempat dia biasa membeli tersebut. Ada nasi goreng dan nasi kuning yang rasanya saya belum menemukan lagi yang begitu, kata suami lawan main Alicia Rininta. Aktor Chris Lauren itu mengatakan bahwa penjual sate dan nasi kuning tersebut juga sudah mulai berganti generasi. Ada di Bali, cuman saya enggak tahu itu masih dijual. Kalau yang sate masih, kalau enggak salah digantikan anaknya yang menjual. Enggak tahu kalau bapaknya yang dulu itu masih ada apa enggak, tutur Chris Lauren. Iya, kalau yang nasi kuning sama yang nasi goreng kalau enggak salah saya setiap pulang enggak pernah temui lagi, imbuhnya. Sementara pesinetron Alicia Rininta baru-baru ini jadi perbincangan hangat. Hal ini dipicu oleh beredarnya video saat Alicia Rininta dan Chris Lauren sedang melakukan photoshoot. Alicia Rininta dan manajernya sampai memberikan klarifikasi terkait kontrak kerja dengan Chris Lauren. Tahu betul dengan banyaknya nyinyiran netizen terkait kontrak kerjanya dengan Chris di sinetron TM-TM, Alicia Rininta mulai berani menyindir netizen. Dalam siaran langsungnya di Instagram baru-baru ini, Alicia Rininta menyindir netizen dengan cara yang unik. Saat siaran langsung dengan Chika Waude, terlihat Alicia dirangkul oleh tangan seorang pria. Tangan pria tersebut tampak bergerak-gerak sembari merangkul Alicia Rininta. "Gempal banget tuh tangan," kata Chika Waude. Alicia kemudian memeragakan nyinyiran netizen selama dirinya dirangkul oleh pria itu. Alicia, lagi dekat sama laki-laki dirinya sudah bersuami," kata Chris. "Ya," lanjut dia sembari menunjukkan siapa sosok pria yang merangkulnya. Ternyata pria itu bukan Chris Lauren. "Cepetan jangan lama-lama ntar aku digosipin tahu," kata Alicia Rininta. Potongan video saat Alicia Rininta melakukan siaran langsung itu pun viral di TikTok. Penggemar Alicia Rininta memberikan beragam reaksi melihat tingkah laku idolanya itu. "Heran sama netizen Indo, gak bisa bedain dunia peran sama dunia nyata. Pantas kebala jangan terus gak maju," tulis akun TikTok @jelajah. "Disindir langsung sama artis ya, kena mental itu ya," hujat Alicia. Dunia Entertainment juga menyediakan sinopsis terpaksa menikahi tuan muda hari ini tanggal 3 April tahun 2022 di ANTV, menceritakan Abimana merayakan kepulangan Kinanti setelah dinyatakan sembuh dari virus. Pada saat itu,
Abimana mendekorasi tempat tidurnya untuk menyambut kepulangan Kinanti. Dokter sudah menyatakan bahwa Kinanti telah sembuh dari penyakit virus yang berbahaya. Ketika Kinanti tiba di rumah dan masuk ke kamar, dia sangat kaget melihat dekorasi tempat tidurnya. "Mas Abi, apa ini Mas Abi yang mendekorasinya?" kata Kinanti. Abimana mengatakan kalau dia melakukan itu untuk memberi kejutan pada istrinya setelah pulang dari rumah sakit. "Iya, saya persiapkan ini buat menyambut kamu," kata Abimana. Lalu Kinanti memeluk Abimana karena dia senang memiliki suami yang romantis seperti Abimana. Di sisi lain, Papa Alex yang mengetahui anaknya berhubungan dengan David akhirnya menemui David. Ketika itu, Papa Alex mengatakan terima kasih karena sudah perhatian dan baik kepada putrinya. Namun dia meminta David menjauhi Alex. "Saya sangat berterima kasih sekali karena kamu sudah baik kepada anak saya. Tapi saya minta kamu harus menjauhi anak saya," kata Papa Alex. Tentu David pun terkejut karena Papa Alex tidak merestui hubungannya bersama Alex. Dan dia pun berjanji akan mundur untuk mengejar cinta Alex. Di sisi lain, Abimana yang sudah berkumpul kembali dengan Kinanti, membuat acara foto keluarga. Abimana menyewa fotografer untuk mengambil gambar semua anggota keluarganya. Saksikan kepanjutan terpaksa menikahi tuan muda pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di ANTV. Di scene lain, Niko sempat meminta maaf dan bilang kalau ini semuanya tidak akan terjadi jika Ana tidak ia ajak naik motor. Sesaat kemudian polisi membebaskan Niko dan Ana lantaran ada yang memberikan uang jaminan. Kaget bukan kepalang ketika Ana mengetahui bahwa yang memberikan uang jaminan adalah Reno. Sementara itu kondisi Kinanti sangat mengkhawatirkan. Ia terpaksa harus dirawat dan melakukan isolasi mandiri karena kesehatannya terus menurun. Tidak hanya Kinanti, kini Alex juga tengah drop dan pingsan di kantor. Dengan cekatan David langsung menggendong Alex dan membawanya ke rumah sakit. Alex langsung menelepon Abi dan mengatakan bahwa Alex saat ini tengah pingsan dan butuh perawatan. Abi yang mendengar hal tersebut langsung berinisiatif untuk meliburkan seluruh pegawai agar tidak tertular penyakit yang sama dengan Alex dan Kinanti. Ternyata tidak hanya Kinanti dan Dita saja yang terkena virus, sekarang Abimana juga harus dirawat di rumah sakit. Abi yang bingung mulai merasakan gejala-gejala aneh pada tubuhnya. Ternyata benar dokter bilang bahwa kadar gula Abi semakin tinggi. Inilah yang membuat Abimana harus menjalani perawatan yang cukup serius. Abi kemudian menelepon David. Sedikit lebay Abi bilang pada David kalau kondisinya memburuk. Abi ingin David mengurusi keluarganya. David kaget dengan perintah Abimana dan mengatakan bahwa memang seberat apa sakit Abimana sampai ia menitipkan pesan wasiat pada David. Selain menelepon David, Abi juga menelepon Ariana. Awalnya Ariana sempat kaget dan takut lantaran Abimana tiba-tiba dirawat di rumah sakit. Namun Abi menenangkannya dan bilang kalau ia tidak apa-apa, hanya perlu perawatan saja. David juga ikut menelepon Kinanti dan bertanya tentang kondisi kesehatan Alex. Tepat saat Alex sedang drop kondisinya, Kinanti pun kebingungan melihat Alex yang kambuh dan segera memberitahukan suster agar segera mengobati Alex. David pun khawatir mendengar kondisi Alex yang terus menurun. Di sisi lain Anita segera melancarkan aksinya. Ia sekarang sudah menyewa wanita seksi nan cantik untuk menggoda Herman. Dasar mata keranjang Herman pun juga mulai tergoda dengan wanita tersebut. Sehingga saat Herman tengah berduaan, Andi datang dan dapat merekam aksi bejat Herman dengan wanita seksi itu.